أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim al-ayah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan nikmat, masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, keselamatan, panjang umur dan kesempatan, dan nikmat yang tidak kalah besarnya para jamaah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, puasa yang telah kita lakukan, dan yang akan kita lakukan apapun, ibadah apapun di bulan ini, benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan tercatat sebagai amal ibadah dan amal hasanah kita. Dan kita selalu diberi kekuatan dapat melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai dan akhirnya akan mendapatkan nilai atau mendapatkan predikat sebagai manusia muttaqin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita
Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tercatat menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan pertolongan atau syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surat Luqman yang telah kami bacakan tadi, yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dilanjutkan untuk ayat yang ke-15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, dari ayat yang telah kami bacakan tadi dapat diambil sebagai pelajaran bahwa kita harus sayang, kita harus hormat, kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi, kita harus sayang, kita harus hormat, kita harus patuh kepada kedua orang tua kita. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, apakah tergolong termasuk yang miskin atau kaya atau apapun. Jadi suatu kewajiban bagi kita sebagai anak, wajib hormat kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tetapi ketika orang tua kita itu memerintahkan kita yang bertentangan dengan Al-Quran, misalkan memerintah kita untuk menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah, wajib bagi kita untuk tidak mengikutinya atau tidak mentaatinya. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah terkenal seorang sahabat yang pertama kali melepaskan anak panahnya untuk melepaskan anak panah berjihad di jalan Allah. Jadi sahabat ini terkenal sangat pemberani, pandai memanah, dan rajin berlatih untuk memanah meskipun berlatih sendiri. Dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih termasuk paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di suatu kesempatan Nabi pernah berkata, karena kegigihan, karena keberaniannya, karena jagonya, Nabi pernah membanggakan dengan kalimatnya, inilah pamanku, tunjukkan kepada saya siapa paman kalian, mana paman kalian. Sampai seperti itu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad karena begitu membanggakan siapa yang namanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tercatat sebagai orang yang masuk Islam pertama. Deretan orang-orang yang masuk Islam pertama. Dari Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah,
Kisah keislamannya ini Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika Abu Bakar menemuinya di tempat kerja dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian si Abu Bakar menceritakan tentang diangkatnya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengar itu langsung bertanya, kemudian siapa saja orang-orang yang telah mempercayai keponakan saya, mempercayai Muhammad? Abu Bakar menjawab, orang-orang yang sudah percaya dengan Nabi Muhammad adalah saya sendiri, Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Zaid bin Harisah. Dengan mendengar jawabannya itu, terketuklah hati si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian bergegas menemui Nabi Muhammad. Untuk apa menemui Nabi Muhammad? Karena terketuk hatinya dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tentang Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Karena sudah mengenal Rasul sejak lama, mengenal tentang kepribadiannya, mengenal tentang kejujuran Nabi Muhammad, dan semuanya sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad telah dikenal oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ini masih termasuk pamannya sendiri. Jadi ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, langsung mempercayai dan mencari Nabi Muhammad untuk berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kisah keislaman dari si Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Penuh perjuangan. Kemudian ada halangan, ada rintangan yang dihadapi oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana rintangan yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang dihadapi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini datang justru malah dari orang yang sangat dihormatinya, orang yang sangat disayanginya, yaitu ibunya sendiri. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal sahabat yang sangat menjunjung tinggi, menghormati kedua orang tuanya, bahkan ibunya, dan sekarang adalah menjadi penghalang ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika ibunya mendengar bahwa anaknya si Sa'ad ini telah memeluk agama baru, kemudian dipanggillah Sa'ad, dan Sa'ad menghadap ke ibunya, ditanya oleh ibunya yang namanya Hamnah. Sebenarnya Hamnah ini adalah seorang wanita yang cantik, yang anggun, kemudian yang cerdik, pandai, pandangannya juga luas, tetapi kepercayaannya tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyangnya. Ketika mendengar anaknya si Sa'ad telah mengikuti Nabi Muhammad, kemudian dipanggillah si Sa'ad. Ditanya oleh ibunya, wahai Sa'ad, apakah kamu mau meninggalkan agama orang tuamu, agama ayahmu, agama ibumu, bahkan agama nenek moyang kita, untuk mengikuti agama barumu, yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Si Sa'ad bin Abi Waqqas menjawab dengan tegas, iya, saya telah mengikuti agama Nabi, agama yang baru, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Hamnah
selanjutnya si Hamnah ini mengadakan mogok makan, jadi tidak mau makan, dengan harapan, dengan keinginan mungkin nanti setelah melihat ibunya dalam kondisi yang lemah, kondisi fisiknya lemah, semakin lemah, mungkin akan merasa kasihan dan mau meninggalkan agama yang tadi baru diikutinya itu, mau meninggalkan dan kembali ke agama semula. Ternyata setelah mengadakan mogok makan sekian waktu, tidak ada perubahan. Sekali lagi ditanya oleh sang ibu, "Wahai Sa'ad, seperti ini kondisi ibu, bagaimana? Apakah kamu tetap mengikuti agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW? Atau kamu akan kembali kepada agama semula, yaitu agama nenek moyang kita?" Apa jawaban si Sa'ad? Bahkan si Sa'ad menjawab dengan tegas, "Wahai ibu, seandainya ibu mempunyai nyawa 70 dan keluar satu persatu nyawa itu, saya tetap akan mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Demikianlah si Sa'ad, keteguhan hatinya, meskipun menghalangi adalah ibunya sendiri dalam kondisi yang lemas dan lemah secara fisik seperti itu. Tetapi meskipun merasa kasihan sekali, keinginannya tetap mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Begitulah keteguhan iman dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama dengan para sahabat, dan kemudian Nabi mengatakan akan datang salah seorang sahabat, yaitu calon penghuni surga. Sahabat yang ada tertegun dan pada bingung, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, melihat ke belakang, bahkan ke depan. Siapakah yang akan datang gerangan ini? Siapa kiranya yang akan datang? Ternyata sebentar lagi yang datang adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti inilah yang dikatakan oleh Nabi calon penghuni surga. Sampai seperti itulah jamaah rahimakumullah. Meskipun kecintaannya kepada orang tua, kehormatannya kepada orang tua, sayangnya kepada orang tua, tetapi ketika orang tuanya menyuruh untuk berbuat yang bertentangan dengan Al-Quran, bahkan menyekutukan Allah, maka ternyata oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, bahkan dia sudah tercatat sebagai calon penghuni surga. Jamaah rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dapat diambil kesimpulan, kita tetap menyayangi orang tua, menghormati orang tua, tetap mematuhi kedua orang tua, bahkan ibu kita. Tetapi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk bertentangan dengan Al-Quran atau bahkan menyekutukan Allah, kita wajib untuk tidak mentaatinya. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan lahir dan batin menjadi anak-anak yang selalu mematuhi kedua orang tua sampai akhirnya bisa mengikuti jejak si Sa'ad, mungkin bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kehormatan kita, kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi saya sendiri, kemudian bagi jamaah para umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf wal afu minkum. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.